Scene dibuka dengan Kakeru dan geng YST-nya datang ke kantor detektif Sugi. Sesampainya di sana, mereka tidak melihat Robotak. Dan hanya melihat pesan untuk teka-teki selanjutnya. Robotak yang sedang di hutan bersama Kamerok sedang mencoba senjata barunya. Namun tiba-tiba senjata itu mengeluarkan gelombang frekuensi yang cukup tinggi hingga membuat Robotak pingsan. Robotak memutuskan untuk pulang. Di perjalanan dia malah menabrak detektif Karamatsu. Karamatsu tampak sedang tidak sehat. Sugi memberitahukan berita tentang Cherry. Namun Karamatsu malah melemparkan koran itu. Karamatsu menceritakan sendiri isi dari berita koran itu. Ketika seorang penjaga toko perhiasan dibuat pingsan oleh seorang Cherry. Ratusan perhiasan berharga pun hilang. Penjagaan diperketat oleh pihak kepolisian, namun tetap saja Cherry mampu mengatasi situasi dengan menyamar sebagai tukang ikan yang berjualan di sebelah toko perhiasan tersebut dan berhasil lolos. Sudah kesekian kalinya Karamatsu tidak berhasil menangkap Cherry. Mereka pun lanjut berdiskusi sambil makan tahu bulat ala Jepang yang disebutnya takoyaki. Kakeru mengatakan kalau takoyaki tersebut tidak ada daging guritanya. Karamatsu yang sangat menyukai daging gurita pun langsung pergi untuk mencari takoyaki baru. Berpindah ke taman bermain, di mana geng YST dan para robot sedang mendiskusikan kalau kepala Karamatsu mirip dengan gurita. Tak heran dia sangat menyukai takoyaki isian daging gurita. Mereka pun berkesimpulan jika teka-teki untuk Shubidubet kali ini berkaitan dengan kepalanya Karamatsu. Karamatsu mendatangi pedagang takoyaki untuk menanyakan bahan baku gurita. Walau itu tidak masuk akal, Robotak meminta bantuan Misaki untuk memecahkan teka-teki tersebut. Karamatsu yang sedang berada di tempat orang berjualan takoyaki, menanyakan tentang dari mana mereka mendapatkan daging gurita. Robotak dan Misaki mengikuti Karamatsu dari jarak jauh untuk melihat kepala Karamatsu. Saat ingin memegang kepalanya, Karamatsu menghindar dan Robotak malah memegang panggangan panas. Karamatsu lanjut mencari ke pedagang lain. Salah satu pedagang mengatakan kalau guritanya sudah diborong oleh robot Kudanil yang merupakan Kabados. Begitupun Robotak yang mengikutinya dari belakang. Saat ingin memegang kepalanya, Robotak malah memegang kepala seorang biksu yang lewat. Saat Karamatsu sedang beristirahat, Robotak lagi-lagi hampir menyentuh kepalanya. Namun Kakeru datang dan aksinya ketahuan oleh Karamatsu. Robotak menjelaskan kalau Shubidubet kali ini berada di kepalanya Karamatsu, karena kepalanya yang mirip gurita yang ia cari-cari. Gurita adalah petunjuk yang Robotak dapat dari caleng sebelumnya. Karamatsu malah tak percaya dan memakai wig agar kepala botaknya tidak dipegang. Akhirnya Robotak melacak sendiri dengan kekuatan penciuman hidung anjingnya. Dan bau seekor gurita mendekati kantornya Darkro. Di kantor Darkro terlihat mereka sedang mempersiapkan dagangan untuk jualan takoyaki. Sementara guritanya takut digoreng dan bersembunyi di langit-langit. Tak lama kemudian datanglah sebuah drone pink beserta pemiliknya orang bertopi misterius. Mereka menganggap itu adalah Takamine. Di luar gedung, Robotak mendengar percakapan mereka dengan alat canggihnya. Di situ terdengarlah percakapan Darkro oleh Karamatsu. Karamatsu pun geram dan segera masuk untuk menyergap Darkro. Namun gurita itu jatuh ke atas kepalanya Karamatsu dan masuk ke dalam pakaiannya. Bukannya ketakutan, Karamatsu malah mencicipi takoyaki buatan Darkro. Setelah mencobanya, isi dari takoyaki itu adalah sebuah cincin berlian. Karamatsu pun berpikir bahwa Darkro mengetahui dalang di balik perampokan semalam. Tak lama sosok misterius bertopi merampas cincin itu dari tangan Karamatsu. Dengan lincah orang misterius itu dapat mengambil cincin berlian dan bergegas pergi meski tim Robotak sudah menghalanginya. Sesampainya di luar, orang bertopi itu menunjukkan sosok aslinya berupa robot Silver. Robot itu terus berlari menghindari kejaran Karamatsu. Robot Silver itu berbalik dan menyerang Karamatsu. Serangan itu membuat Karamatsu kesakitan di sekitar dadanya. Tak lama setelah itu Karamatsu pun terkapar. Mereka semua menangis melihat kejadian itu mengira Karamatsu sudah tiada. Namun setelah itu Karamatsu terbangun dan memperlihatkan gurita yang dalam bajunya tadi sudah melindungi badannya dari serangan si robot Silver. Kesempatan ini dimanfaatkan Robotak mengelus-elus kepala Karamatsu. Dan benar saja, sebuah Shubidubet muncul dari kepalanya. Saat Robotak mengambil Shubidubet, langit menjadi gelap dengan menandakan datangnya Master Ranking. Caleng kali ini mereka diminta untuk menangkap sosok misterius robot Silver tadi.
Bagi siapa yang mendapatkannya, maka dia akan jadi pemenangnya. Para robot pun berubah ke wujud spesialnya masing-masing. Robot itu memancing Kabados untuk bertarung, namun dengan mudah ia menghindari serangan Kabados. Saat lengah, Robotak berhasil menangkapnya. Namun robot itu dengan mudah bisa meloloskan diri. Mereka pun mengejar robot misterius itu. Sampai di sebuah keramaian, robot itu menghilang. Karamatsu, geng YST, dan para robot kebingungan mencari jejaknya. Sugi mengatakan tidak mungkin dia bisa hilang secepat itu, jadi dia mengasumsikan robot itu telah menyamar menjadi seseorang di tengah keramaian. Mereka pun berpencar untuk mencari keberadaan robot tersebut. Darkro mulai terbang dan melihatnya dari ketinggian. Darkro tidak menemukan petunjuk apapun hingga dia terjatuh menimpa Kabados. Kamerok memiliki ide agar Robotak mencoba alat terbarunya yang ia dapat dari Wonderbox, yaitu berupa magnet yang dapat menarik besi. Magnet Robotak pun bereaksi, dan benda itu berhasil menarik seorang perempuan yang tengah berdiri sendirian. Dan benar saja, perempuan itu adalah robot Silver tadi. Tak ada pilihan lain, robot Silver itu mencoba melawan Robotak. Menggunakan senjata barunya, lagi-lagi Robotak dapat melumpuhkan robot itu dengan mudah. Sehingga Karamatsu berhasil menangkapnya. Master Ranking memberikan Shubidubet kepada Robotak. Keesokan harinya, wajah Karamatsu masuk koran dan dianggap sebagai pahlawan karena telah menangkap seorang penjahat. Tak lama kemudian Karamatsu datang dan membawa takoyaki yang isiannya adalah daging gurita yang dia dapat dari kantor Darkro tadi. Pesan yang dapat diambil dari kisah kali ini adalah, gunakan alternatif bahan lain jika tidak ada bahan baku utama. Karena jika barang langka kita harus mencari solusi untuk jalannya bisnis kita. Sekian episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.